Apakah benar orang pintar cenderung suka berbohong? Atau, sebaliknya, orang dengan pengetahuan terbatas lebih jujur? Di video ini saya akan membongkar rahasia di balik kecerdasan, kejujuran, dan kebohongan, serta melihat bagaimana psikologi, sosiologi, dan filsafat menjelaskan fenomena ini. Pertama, kita harus memahami bagaimana kemampuan manipulasi dan kecerdasan berkaitan. Orang yang lebih pintar umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik untuk merencanakan dan menutupi kebohongan. Mereka mampu memahami situasi sosial dengan lebih baik dan bisa memanipulasi informasi untuk keuntungan pribadi. Ini bisa dilihat dalam berbagai konteks, seperti politik, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Orang dengan kecerdasan tinggi mungkin lebih mampu merancang kebohongan yang rumit dan menjaga konsistensi cerita mereka, sehingga membuat kebohongan tersebut lebih sulit terungkap. Namun, kecerdasan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk berbohong. Motivasi dan nilai moral juga memainkan peran yang sangat penting. Nilai moral, latar belakang keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial semuanya berkontribusi dalam membentuk perilaku seseorang. Seseorang yang pintar tetapi memiliki nilai moral yang kuat, mungkin tetap memilih untuk jujur. Sebaliknya, seseorang dengan kecerdasan tinggi, tetapi nilai moral yang rendah, mungkin lebih cenderung memanfaatkan kecerdasannya untuk berbohong dan memanipulasi orang lain. Di sisi lain, orang dengan pengetahuan terbatas mungkin tidak tahu cara berbohong dengan efektif. Mereka mungkin lebih jujur karena tidak mampu menutupi kebohongan dengan baik. Dalam beberapa kasus, keterbatasan pengetahuan bisa membuat seseorang lebih rentan untuk mengatakan kebenaran, karena mereka tidak memiliki senjata untuk berbohong. Kejujuran mereka mungkin juga berasal dari ketidaktahuan mereka tentang cara manipulasi yang lebih rumit. Kompleksitas kebohongan itu sendiri membutuhkan usaha mental yang signifikan untuk mempertahankan konsistensi cerita yang dibuat. Ini bisa menjadi lebih mudah bagi mereka yang memiliki kemampuan kognitif yang tinggi. Namun, hal ini juga berarti bahwa kebohongan dapat menjadi beban mental yang berat jika tidak dikelola dengan baik. Menjaga kebohongan memerlukan memori yang kuat dan kemampuan untuk mengingat yang telah diceritakan sebelumnya. Kebohongan yang berkelanjutan dapat menyebabkan stres dan kecemasan karena takut ketahuan. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dari kebohongan. Dalam banyak budaya, kejujuran dianggap sebagai nilai penting yang harus dijunjung tinggi. Orang yang ketahuan berbohong seringkali kehilangan kepercayaan dan reputasi mereka. Di sisi lain, dalam beberapa konteks sosial, kebohongan mungkin diterima atau bahkan dianggap perlu. Misalnya, dalam dunia bisnis atau politik, berbohong mungkin dianggap sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam psikologi, ada konsep yang dikenal sebagai teori niat, yang menjelaskan bagaimana niat seseorang mempengaruhi tindakannya. Menurut teori ini, orang yang cenderung berbohong, jika mereka merasa bahwa kebohongan tersebut akan membawa manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan konsekuensi negatifnya. Sedangkan orang pintar mungkin lebih mampu mengevaluasi manfaat dan risiko dari kebohongan mereka dengan lebih tepat, sehingga mereka lebih cenderung berbohong jika mereka merasa manfaatnya lebih besar. Selain itu, ada juga teori kendali diri, yang menyatakan bahwa orang pintar yang memiliki kendali diri yang kuat, lebih mampu menahan godaan untuk berbohong. Meskipun mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya, kendali diri ini bisa berasal dari berbagai faktor, termasuk nilai-nilai moral, pendidikan, dan pengalaman hidup. Dalam konteks ini,
penting untuk diingat bahwa kejujuran dan kebohongan bukanlah hitam putih. Ada banyak nuansa dalam perilaku manusia yang harus dipertimbangkan. Misalnya, ada kebohongan yang disebut kebohongan putih, atau white lies, yang dilakukan dengan niat baik, seperti berbohong untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Kebohongan semacam ini mungkin dianggap dapat diterima dalam banyak budaya, karena tujuannya adalah untuk melindungi atau membantu orang lain. Di sisi lain, ada kebohongan yang dilakukan dengan niat jahat, atau untuk keuntungan pribadi yang dapat merugikan orang lain. Kebohongan semacam ini tidak dapat diterima dan dapat merusak hubungan dan kepercayaan. Dalam filsafat, ada debat panjang mengenai apakah kebohongan dapat dibenarkan atau tidak. Beberapa filsuf, seperti Immanuel Kant, berpendapat bahwa kebohongan selalu salah, tidak peduli apa niatnya, dan kejujuran adalah kewajiban moral yang harus diikuti tanpa pengecualian. Di sisi lain, filsuf utilitarian seperti John Stuart Mill berpendapat bahwa kebohongan dapat dibenarkan jika hasil akhirnya membawa lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Dalam konteks sosial, kita juga harus mempertimbangkan peran kebohongan dalam menjaga harmoni sosial. Misalnya, dalam beberapa budaya, kebohongan mungkin dianggap perlu untuk menjaga hubungan baik dan menghindari konflik. Orang yang berbohong mungkin untuk menjaga perasaan orang lain atau untuk menghindari situasi yang tidak nyaman. Dalam konteks ini, kebohongan bisa dianggap sebagai alat sosial yang membantu menjaga harmoni dan kohesi dalam kelompok sosial. Dalam dunia bisnis dan politik, kebohongan seringkali digunakan sebagai strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Orang yang cerdas mungkin lebih mampu merencanakan dan melaksanakan strategi kebohongan ini dengan lebih efektif. Mereka mungkin menggunakan kebohongan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, untuk melindungi diri dari serangan, atau untuk memanipulasi opini publik. Namun, kebohongan semacam ini juga membawa risiko besar. Jika ketahuan, dapat merusak reputasi dan kepercayaan. Di sisi lain, dalam lingkungan sosial yang lebih kecil, seperti keluarga dan pertemanan, kebohongan juga memiliki dinamika yang berbeda. Dalam keluarga, kebohongan mungkin dilakukan untuk melindungi anggota keluarga dari kebenaran yang menyakitkan, atau untuk menjaga keharmonisan keluarga. Dalam pertemanan, kebohongan bisa terjadi untuk menghindari konflik, atau untuk mempertahankan persahabatan. Namun, meskipun niatnya baik, kebohongan semacam ini bisa berbalik menjadi bumerang. Jika kebenaran akhirnya terungkap, dapat menyebabkan rasa sakit hati dan ketidakpercayaan. Psikologi evolusioner juga menawarkan pandangan menarik tentang kebohongan. Dari perspektif evolusioner, kebohongan bisa dianggap sebagai strategi adaptif yang telah berkembang untuk membantu manusia bertahan hidup dan bereproduksi. Kemampuan untuk berbohong mungkin telah memberikan keuntungan selektif dalam situasi tertentu, seperti mendapatkan pasangan, menghindari bahaya, atau mendapatkan sumber daya. Namun, kebohongan yang berlebihan bisa merusak jaringan sosial dan kelangsungan hidup. Dalam konteks pendidikan, penting untuk mengajarkan anak-anak tentang kejujuran sejak dini. Anak-anak harus memahami bahwa kebohongan mungkin tampak seperti solusi mudah dalam jangka pendek, namun konsekuensinya bisa sangat merusak dalam jangka panjang. Saya akan menyederhanakan video ini dengan analogi. Pelukis juga bisa memberikan sudut pandang yang menarik tentang kejujuran dan kebohongan. Kita bisa melihat kejujuran dari lukisan yang dibuat dengan tulus oleh seorang pelukis. Lukisan yang dibuat mencerminkan ekspresi artistik dan perasaan yang jujur, sehingga menghasilkan karya seni yang memikat dan bermakna bagi kolektor.
Kejujuran dalam konteks ini melibatkan ketulusan dalam mengungkapkan ide dan perasaan melalui seni. Di sisi lain, kebohongan bisa dibandingkan dengan lukisan palsu atau tiruan. Sebuah lukisan palsu mungkin terlihat seperti karya asli, tetapi sebenarnya menipu para kolektor. Kebohongan dalam seni ini merusak integritas seniman dan kepercayaan kolektor terhadap karya seni. Analogi ini mengilustrasikan bahwa kejujuran dalam seni mencerminkan nilai-nilai pribadi dan integritas yang mendalam. Sementara kebohongan hanya menghasilkan kesan palsu yang tidak tahan lama. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa hubungan antara kecerdasan, kejujuran, dan kebohongan sangat kompleks. Orang pintar mungkin lebih cenderung berbohong, tetapi banyak faktor lain seperti nilai moral, motivasi, latar belakang keluarga, dan lingkungan sosial juga berpengaruh. Kejujuran dan kebohongan tidak selalu hitam putih, sehingga kita harus bijak dalam mengambil keputusan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, subscribe dan like sebagai bentuk support kalian untuk channel ini.